Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallim ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersatu-rahim dalam video kali ini, dan insya Allah saya akan mencoba menjelaskan tentang ketika manusia berada di alam kubur, maka ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, yang mana pertanyaan itu harus dijawab oleh kita. Karena pertanyaan kubur itu tidak akan dinanti-nanti. Ketika seseorang masuk kubur, berarti dia akan berada di alam kubur. Yang ditanya itu bukan jasadnya, tapi ruhnya. Di dalam kitab Ar-Ruh dan di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan yang ditanya itu adalah ruhnya. Maka ketika seseorang meninggal, dia akan ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, dia akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Nah, untuk menjawabnya itu sesuai perbuatan kita ketika kita berada di dunia. Kita mengetahui enggak siapa Tuhan kita? Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak mengenal siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita. Rabb itu yang mengurus kita, dhahiran wa batinan, yang mengurus dhahir kita, yang mengurus batin kita, yang mengurus semua alam itu adalah Rabbul Alamin. Nah, ketika kita di dunia mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah-amaliyah, dengan berzikir, dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga melahirkan yaitu sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, yaitu marrabuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kita tidak bisa menjawab Allah ketika kita di dunia tidak mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu bukan mengenal zatnya, tapi kenali dulu asma'nya, kenali dulu sifatnya, asma-asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Kenali dulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tanamkan ketauhidan di dalam hati kita. Ketika tauhidnya sudah mantap, tauhidnya sudah kuat, keimanannya sudah kuat, maka dia akan bisa menjawab marrabuka, siapa Tuhanmu? Dan pertanyaan yang kedua, wa madinuka, dan apa agamamu? Kita tidak akan bisa menjawab agama kita Islam, meskipun kita orang Islam, kita tidak akan bisa menjawab agama kita Islam. Tetap kalau kita berada di agama Islam cuma namanya saja, tidak sholat, tidak berbuat baik, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pokok, Islam itu adalah dari kata aslama yuslimu islaman, yaitu berpasrah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dalam keadaan setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka pasrahkan Islam. Pasrah terhadap takdir Allah, pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama, pasrah terhadap perintahan Allah, pasrah terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang ketika ditanya di alam kubur, wa ma dinuka, apa agamamu? Islam. Dia akan menjawab Islam. Karena apa? Karena Islamnya di dunia sudah melekat di dalam hatinya, bukan hanya melekat di mulut. Islam itu harus melekat di dalam hati, harus diucapkan di dalam mulut kita, pada mulut kita, dan harus dilakukan dengan anggota tubuh kita, yaitu beramal. Dan yang ketiga itu waman nabiyuka, waman nabiyuka, siapa nabimu? Kita tidak akan bisa menjawab nabi kita itu Nabi Muhammad SAW ketika kita hidup di dunia tidak mendekatkan pada sunnah-sunnah Nabi. Kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita tidak gemar sholawat kepada Nabi. Kita tidak mengagungkan nama-nama Nabi. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau mudah menjawab pertanyaan wa man nabiyuka, maka beramallah di dunia ini sesuai ketentuan sunnah, membaca sholawat, ya, mengamalkan sunnah yang
diceritakan di dalam hadis-hadis. Nah, dan yang keempat itu pertanyaan alam kubur itu, wama kitabuka, dan apa kitabmu? Kitab kita ini adalah Al-Quran. Kita tidak akan bisa menjawab Al-Quran ketika kita di dunia ini tidak bisa membaca Al-Quran. Kita tidak mencoba belajar untuk membaca Al-Quran. Kita tidak memahami isi Al-Quran. Apalagi ketika kita tidak mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menjawab wama kitabuka, apa kitabmu? Maka supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang terutama kita menjawab wama kitabuka, apa kitabmu, maka bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat. Al-Quran akan menjadi asbab penolong di akhirat, asbab penolong di alam barzah. Ketika kita gemar membacanya, ketika kita gemar memikirkan isi-isi Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran, maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang nomor 5, aina kiblat, kemana engkau, arah kiblat engkau kemana? Maka jawabannya adalah Al-Ka'bah. Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan kemana arah kita, arah kiblat kita, ketika kita di dunia tidak pernah sholat, tidak tahu arah kiblat, yang mana sholat itu arahnya kepada Baitullah, kiblat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di Mekah. Maka kita tidak bisa menjawabnya ketika kita lupa terhadap waktu yang diberikan oleh Allah, kewajiban yang diberikan oleh Allah, yaitu sholat, yang mana sholat itu syaratnya diantaranya menghadap ke arah kiblat. Dan yang ke-6 itu adalah waman ikhwanuka, siapa kerabatmu, siapa ikhwan? Al-mu'min, ikhwan kita itu adalah orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu adalah saudara. Saudara kita adalah mukmin. Nah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, siapa sahabatmu, siapa ikhwanmu, siapa saudaramu, yaitu orang mukmin. Kita tidak bisa menjawab kalau kita di dunia ini cuek terhadap orang mukmin. Kita tidak hidup sosial bersama orang mukmin. Kita mengacuhkan orang mukmin. Kita mengabaikan orang mukmin. Kita tidak bersatu dengan orang mukmin. Maka orang tersebut ketika ditanya di alam barzah, waman ikhwanuka, siapa saudaramu, dia tidak bisa menjawab al-mu'min. Karena apa? Karena dia semasa hidup di dunia tidak pernah dekat, tidak pernah menjalin persahabatan dengan orang-orang mukmin. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akhirat itu sekarang di dunia, apa yang kita perbuat di dunia ini akan mencerminkan jawaban nanti di akhirat, nanti di alam barzah. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik semasa hidup kita, maka pertanyaan alam barzah, pertanyaan alam kubur itu akan terjawab gampang oleh kita. Karena apa? Karena kita sudah mengamalkan jawabannya di kehidupan dunia ini. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.